warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi dengan Alpha Learning Space. Kali ini kita kedatangan tamu jauh-jauh dari Gresik, Mas Danang. Mas Danang ini dari Gresik, bulan puasa, dan insya Allah ini berkah Mas ya. Perjalanan jauh, menahan lapar, menahan dahaga. Di tujuan kami mengundang Mas Danang ini salah satunya adalah memperingati Hari Pendidikan Nasional yang kebetulan hari ini tanggal 2 Mei 2021. Mas Danang ini adalah alumni dari Universitas Negeri Surabaya, kebetulan jurusannya Manajemen Pendidikan, dan beliau juga sebagai co-founder dari Supersquad Academy. Apa itu Supersquad Academy? Nanti kita akan tanya-tanya lebih lanjut dengan Mas Danang. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih pada rekan-rekan yang sudah menyiapkan kegiatan hari ini. Jadi hari ini memang agak banyak tantangannya Mas ya. Jadi ya karena puasa, kemudian jam-jam ngantuk. Jadi kita juga biasanya bisa minum-minum dulu, ada welcome drink biasanya Mas. Jadi hari ini kita karena bulan puasa, semoga nanti sampai sore bisa ngobrol panjang Mas ya. Siap, menjelang buka puasa juga. Menjelang buka puasa. Jadi Mas Danang tadi ada Supersquad Academy. Iya. Supersquad Academy ini gimana sih Mas? Awalnya dulu seperti apa? Oke. Sebelumnya terima kasih banyak Mas Faruk sudah mengundang saya, memberikan kesempatan ke saya untuk sharing ya Mas. Ya, sharing. Lebih tepatnya sharing. Saya jauh-jauh ke Gresik ini karena juga tertarik Mas. Tertarik di Alpha Learning Space ini, luar biasa ini. Konsisten dalam dunia riset dan pengembangan di digital. Nah, kalau Supersquad Academy sendiri, ini kebetulan saya sama tim Mas untuk mendirikannya kemarin pada tahun 2019 awal sudah berdiri dengan tim lintas universitas juga. Nah, Supersquad Academy sendiri ini merupakan platform Mas, platform revolusi cara belajar untuk pelajar Indonesia. Jadi sasarannya lebih tepatnya siswa gitu. Mulai dari kita sih menyasarnya mulai dari SMP, SMA sederajat. Dan tujuan platform ini adalah kita mengambil ataupun mengadopsi dari quantum learning Mas. Itu kan sudah banyak mendengar tentang quantum learning. Betul sekali. Nah, kami mengadopsi pembelajaran mereka karena apa? Tujuan kita diadopsi ke Supersquad Academy adalah kita ingin membiasakan siswa ataupun pelajar ini biar ketika belajar itu menjadi suasana yang senang, biar tidak bosan dan sesuai dengan potensinya mereka masing-masing. Jadi jangan sampailah kita pelajar kita ataupun generasi kita ke depan ini ketika dalam belajar mereka malah tidak nyaman, mereka malah tidak ingin belajar karena tidak sesuai dengan keinginannya, passionnya. Nah, dengan adanya platform ini semoga bisa membantu sistem pendidikan yang mungkin kali ini juga bisa dibilang baik atau tidak baik. Nah, ini menurut netizen ini seperti apa bisa dinilai lah seperti itu. Nah, kami ingin membantu mulai dari sistem, kemudian stakeholder pendidikan juga kami ingin sinergi bahwa pelajar kita saat ini adalah merupakan pelajar yang difabel semua. Nah, saya sebut difabel itu karena apa? Different of ability. Jadi semua itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Jadi platform Supersquad Academy ini juga menunjang hal itu. Kita melihat semua peserta, semua pelajar yang mengikuti Supersquad Academy ini punya potensi masing-masing. Nah, itu bisa dilihat di Supersquad Academy. Insya Allah, semoga lah. Saya juga minta doanya, semoga platform ini juga bisa menjadi solusi bagi para siswa agar untuk menghadapi sistem pembelajaran yang sekarang lebih baik dan bisa menjadikan diri mereka lebih berkualitas lagi. Seperti itu. Supersquadacademy.id ya? Betul. Bisa dilihat dari itu. Berarti itu full digital Mas ya? Benar. Ada tatap mukanya? Kita juga ada program Mas. Kita ada program super workshop, kemudian ada juga konseling. Kebetulan kita ada konseling online dan super workshopnya offline Mas. Jadi, nah ini mumpung pandemi juga, itu merupakan kendala bagi kami. Kami tidak bisa berkunjung ke sekolah adik-adik sekalian, tapi insya Allah ya, semoga pandemi ini juga agar berakhir dan kita segera bisa bertemu dengan Supersquad Academy di Super Workshop.
di sekolah masing-masing. Ngomong-ngomong pandemi tadi Mas. Nah, pandemi ini kan juga banyak sekali dampaknya ke pendidikan. Kalau kita lihat netizen biasanya kan mal-mal pada buka, kemudian apanya buka dan sebagainya, tapi sekolah masih belum boleh tatap muka. Nah, ini kan juga menjadi polemik di masyarakat. Nah, kira-kira dari pandangan Mas Danang, kira-kira dengan adanya pandemi ini tantangan di pendidikan apa kira-kira? Jadi gini Mas, mungkin saya juga dulu ini. Nah benar, mungkin saya juga belajar dari jenengan selaku senior saya di pendidikan. Nah, kalau pandangan kami dan teman-teman istilahnya yang sebaya, kami memandang bahwa pandemi ini memang tidak diinginkan banyak orang. Cuman dari situ kita mendapatkan hikmah, Mas. Mesti kan, setiap musibah pasti ada hikmah kan. Nah, hikmah positif kayak konten Ramadan ya. Betul. Kan bulan puasa, Mas. Menyesuaikan. Nah, pandemi ini merupakan berdampak ke seluruh sektor, Mas. Tidak hanya pendidikan, Mas. Di ekonomi khususnya kita sangat jomplang dari sebelumnya. Dan ini merupakan sekarang ya proses pemulihan semua. Dan sorotan sekarang adalah di dunia pendidikan. Pendidikan yang kali ini sering tatap muka, kita bertemu dengan guru, bertemu dengan teman yang lain, bertemu dengan kelompok lain, tapi sekarang kita bertemu dengan gadget, bertemu dengan laptop, kemudian bertemu dengan suasana digital, dan itu tidak secara langsung. Akhirnya ya adalah dampak positif dan dampak negatifnya. Kalau saya sih lebih memandang dampak positifnya terlebih dahulu, Mas. Karena kita lihat sekarang Indonesia juga, kalau menurut survei PISA, ini juga latar belakang sekolah akademik berdiri, melihat bahwa sistem pendidikan Indonesia itu masih ranking 10 besar terbawah. Nah, itu karena juga teknologinya, Mas. Kita Indonesia masih gagap teknologi. Dengan adanya pandemi ini, saya rasa pembinaan yang bagus dan kita dituntun untuk lebih melek teknologi, lebih melek digitalisasi, akselerasi. Betul. Meskipun dari guru sendiri itu masih banyak yang juga perlu bimbingan oleh anak-anaknya, Mas. Karena saya rasa sih kalau yang cocok ataupun yang cepat untuk adaptasi dengan teknologi adalah anak-anaknya, Mas. Justru guru-guru sekarang juga mereka kedadapan untuk belajar kembali bagaimana metode pembelajaran secara teknologi dan atau digital seperti itu. Sekarang alhamdulillah ya pelan-pelan Indonesia ingin melihat negara sebelah bahwa di sana sudah hampir ya 75 sampai 80% sudah memakai teknologi. Namun harapan ke depan kita selain mengandalkan teknologi, kita juga harus bisa benar-benar memaksimalkan karakter dari siswa itu sendiri. Itu yang terpenting. Karena kalau tidak ada karakter tapi mereka pintar, itu sama aja untuk generasinya. Kayaknya itu menarik. Jadi, itu minus. Salah satu pembelajaran karakter itu kan biasanya kalau ada yang dicontoh. Ya, kan kalau ada ya interaksi dan sebagainya. Nah, dengan adanya hubungan jarak jauh, hubungan jarak jauh antara guru dan muridnya, ini kira-kira gimana sih cara untuk membimbing karakter anak-anak ini biar mereka juga masih bisa baik-baik saja karakternya, begitu, tidak terlalu banyak terkontaminasi dengan referensi-referensi yang luas dan sebagainya seperti itu. Nah, efek pandemi ini memberikan tantangan kepada sekolah, Mas, untuk mereka agar bisa sinergi, kemudian intensif kepada guru, kepada wali murid, bahkan tujuannya adalah mereka agar bisa membentuk kebiasaan siswa, Mas. Karena ini kan kalau digital berarti belajarnya di rumah. Nah, kalau di rumah siapa lagi kalau nggak ada orang tuanya. Nah, peran orang tua di pandemi ini sangat penting. Dan ini kembali lagi ke pendidikan kita setelah lahir, pendidikan informal, ya kan? Jadi karakter dikembalikan lagi ke pendidikan informal, karena pendidikan formal saat ini sudah beralih kepada pendidikan yang digital. Jadi karakter sekarang sudah tergantung di bagaimana orang tua ini mendidik, membina.
Nah, seperti itu. Karena memang saat ini guru juga dituntut untuk lebih komunikatif kepada wali murid seperti itu. Dan wali murid juga dituntut untuk mengawasi, mengontrol anaknya di dunia pendidikan biar mereka juga tidak terlalu bebas, Mas. Karena pandemi ini memang meliburkan semua sekolah, tapi juga tidak boleh meliburkan sistem ataupun metodenya. Karena kalau diliburkan, maka mereka akan bebas. Tapi bebasnya ini bebas yang berbahaya. Nah, seperti itu loh. Itu yang ditakutkan oleh semua pihak. Jadi pesan untuk guru-guru kalau kemarin-kemarin interaksinya hanya kepada peserta didiknya, betul. Mungkin saat ini interaksinya juga pada orang tuanya, bagaimana kita berkomunikasi tentang kemajuan belajarnya anaknya dan sebagainya, dan juga mengembalikan rumah sebagai sekolah pertama seperti itu. Betul, Mas. Ya. Oke. Kemudian ini terkait dengan sumber belajar, Mas. Nah, ini salah satu plusnya, salah satu positifnya dengan adanya teknologi ini kan kita bisa mengakses sumber belajar dari mana saja, jurnal, artikel dan sebagainya, ataupun anak peserta didik kita banyak tutorial di YouTube dan sebagainya. Nah, kira-kira dari Mas Danang dengan adanya sumber belajar yang banyak sekali ini, bagaimana cara memanfaatkannya dengan baik? Nah, ini juga tugas penting orang tua, Mas, untuk mengontrol. Karena benar-benar dunia digital itu sangat bebas. Apalagi kalau sekarang anak-anak SD bahkan sudah dipegangi gadget. Kalau saya sih belum, Mas, ya. SD kelas 1 sampai kelas 6 belum megang gadget sama sekali. Tapi sekarang sudah harus gitu. Karena untuk media pembelajaran. Tapi saat ini yang harus kita kontrol kepada adik-adik ataupun kepada anak-anak adalah agar mereka benar-benar bisa istilahnya memanfaatkan dengan baik gadgetnya, tidak hanya untuk nge-game. Tapi saya rasa kalau nge-game sih tidak dilarang, tapi tetap harus ada platform-platform yang memang cocok untuk mengembangkan karakternya, mengembangkan soft skill-nya. Ini harus tetap dianjurkan kepada anak-anak, kepada adik-adik. Salah satunya seperti betul, salah satunya, dan platform yang lain banyak sekali ya. Nah, itu harus dimanfaatkan. Guru dan sebagainya. Benar. Nah, jadi Super Sobat Akademi ini kan lebih pada bagaimana cara belajarnya, motivasi belajarnya seperti itu aja. Yep. Nah, terkait dengan tadi kebebasan yang saat ini dimiliki oleh peserta didik kita, itu apakah sudah sesuai dengan kebijakan yang terbaru Merdeka Belajar? Jadi kayaknya mereka kan benar-benar merdeka. Masuk sekolah, kalau zaman kita nggak masuk sekolah sama dengan merdeka kan seperti itu. Nah, kalau dari Mas Dan sendiri, saat ini kira-kira teman-teman yang bukan teman-teman ya, adik-adik kita yang masih baru, katakanlah yang kemarin baru kuliah, mayoritas belum tahu kampusnya seperti apa. Nah, ini kira-kira dengan adanya kebijakan Merdeka Belajarnya seperti apa? Kalau menurut saya sih, ini juga pesan untuk adik-adik yang mahasiswa baru terutamanya. Ya bersyukurlah teman-teman punya kesempatan kuliah lah ya kan. Itu yang pertama dulu. Yang penting kalian bersyukur. Nah, kemudian yang kedua, ya nggak apa-apa main-main sebentar di kampus, tapi kan tidak boleh untuk pembelajaran, Mas. Tidak boleh berkerumun juga. Tapi poin utamanya bagaimana teman-teman bisa berpengaruh ataupun berdampak setelah mengikuti proses pembelajaran kuliah itu, Mas. Karena PR utama dari mahasiswa apalagi kan sudah berperan di agen perubahan ataupun agen social control, kemudian dan banyak lagi. Dan sekarang lebih tepatnya kita dituntut untuk menjadi leader of change, pemimpin untuk perubahan. Dan ini lebih banyak bukan di perkuliahan tapi di masyarakat. Nah, harapannya dengan adanya Merdeka Belajar ini kalian bebas untuk berdampak positif kepada masyarakat. Bukan berarti kalian bebas untuk bergaul dengan siapapun, enggak, tapi tetap dalam koridor akademis. Jadi merdeka secara pikiran, merdeka secara sikap yang baik kepada masyarakat, dan itu tentunya akan mempengaruhi luaran teman-teman setelah perguruan tinggi. Banyak sekali, Mas ya. Jadi banyak lagi. Nah, ini terkait dengan perguruan tinggi. Benar. Ini kan sangat dekat dengan penelitian. Nah, ini kebetulan Alfa ini kan juga fokusnya ke sana, riset dan juga kreasi dari teman-teman.
Jadi kalau di bidang penelitian Mas, baru-baru ini kan menterinya digabung. Nah, ya, balik lagi ya. Balik lagi. Kucing. Kucing. Nah, jadi dengan adanya kebijakan ini, kira-kira di momentum pendidikan, Hari Pendidikan Nasional hari ini, apa sih kira-kira kalau kita boleh memproyeksikan, apa sih tujuan dari pendidikan kemudian digabungkan dengan penelitian? Jadi Mas Danang kira-kira gimana? Tak sampaikan dulu bahwa kalau saya sih prinsipnya penelitian tidak terlalu berpengaruh Mas. Tapi itu merupakan satu proses yang harus ditempuh oleh akademisi. Nah, karena itu termasuk Tridharma Perguruan Tinggi, ya kan? Salah satu bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, teman-teman sekalian yang sudah menempuh akademis di perguruan tinggi, maka diwajibkan teman-teman tahu alur dari penelitian. Itu dulu. Kalau hasil penelitian itu akhir menurut saya. Karena proses yang utama. Nah, kalau teman-teman tahu prosedur yang runtut, itu saya rasa sudah selesai lah penelitian. Kalau saya seperti itu Mas ya. Karena saya tidak terlalu jago riset, tapi saya jago eksekusi Mas. Oke. Nanti Alfa yang riset, saya eksekusi. Ya, saya siap itu. Nah, selain Tridharma Perguruan Tinggi, penelitian sebenarnya juga kental banget dengan dunia pendidikan. Ya kan? Riset apapun, kemudian penelitian apapun, kalau tidak melibatkan dengan sosok akademisi, takutnya tidak sesuai dengan koridor dari penelitian tersebut Mas. Jadi ada batasan-batasan, itu adalah akademisi yang berperan. Jadi dunia pendidikan sangatlah harus terkait dengan dunia riset dan dunia penelitian. Itu sih kalau saya keterkaitannya. Keterkaitannya di sana aja. Betul. Kayaknya Mas Danang lebih pro ya. Enggak Mas, kalau penelitian enggak. Tapi saya suka hasil penelitian. Dengan hasilnya. Ya. Kemudian dieksekusi, dilanjutkan. Betul. Eksekusi dengan hasil yang nyata. Nah, terkait dengan tadi Mas ya, jadi setelah pendidikan dikaitkan dengan ristek. Nah, kemudian inovasi yang mungkin kalau dari kami mungkin yang nanti diharapkan adalah inovasi di bidang pendidikan. Betul. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, dunia pendidikan kita sepertinya sangat butuh. Nah, untuk apa ya? Tidak hanya loncat, tapi harus apa ya? Benar-benar terbang. Jadi kira-kira inovasi pendidikan yang saat ini dibutuhkan kalau dari Mas Danang, gambarannya seperti apa? Kalau saya sih sekarang karena kita ini tidak dituntut untuk mendapatkan nilai yang tinggi, ya Mas. Jadi tidak sekedar angka Mas yang kita kejar, tapi adalah bagaimana akhlak itu baik, sikap seseorang pelajar itu baik kepada lingkungan, masyarakat, bahkan orang tua, itu yang terpenting. Jadi bagaimana inovasi sekarang ini bisa menonjolkan ataupun mendorong siswa itu biar punya karakter yang bagus dan adaptif kepada lingkungan masyarakat. Artinya kita di sini juga ingin mendorong, kalau soal akademis sendiri ini mendorong untuk siswa ini biar menjadi problem solver di masyarakat. Itu yang utama Mas, inovasinya. Karena kalau inovasi sekilas ataupun hanya untuk mendorong siswa agar mempunyai nilai yang tinggi, itu tidak cukup. Karena mereka akan menempuh dunia yang lebih berat setelah sekolah, setelah perguruan tinggi, setelah dunia akademik. Karena lingkungan masyarakat akan menguji kalian di dunia nyata. Kalau tadi lihat sepersepakat akademik kan berarti satu produk inovasi pendidikan berarti. Betul. Oke. Dari pengalaman Mas Danang dan kawan-kawan, ada nggak kasus-kasus tertentu yang kayaknya itu general, kemudian ada yang kasus tertentu yang itu unik dari yang general itu? Jadi kasus-kasus yang pada umumnya terjadi di pelajar kita seperti apa? Kalau saat ini Mas, karena kita kemarin, nah ini teman-teman akademi yang meriset, meriset bahwa kasus bullying siswa itu masih sangat tinggi, dan itu akan mengakibatkan psikologis dari siswa itu untuk tidak ingin belajar. Nah, jadi kita ini juga mendorong siswa itu biar percaya diri, tidak insecure. Bahasa gaulnya kan seperti itu.
tidak insecure ketika ketemu teman-temannya, ketika ketemu dengan orang baru, orang asing. Nah, ini mereka dia percaya diri. Karena kemarin kita istilahnya melihat adik-adik yang di sekolah akademi, karena kita juga mengadakan konseling, banyak yang curhat, banyak yang istilahnya cerita bahwa kalau di kampusnya mereka masih merasa terlalu terpojokkan oleh metode pembelajaran yang dilakukan oleh salah satu guru, oleh oknum guru. Mereka merasa bahwa mereka tidak mampu. Nah, jadi tidak pede. Padahal kalau kita punya metode yang bagus untuk siswa itu akan ketemu potensinya. Kemarin sih banyak yang curhat terkait saya ini sebenarnya malu untuk mengungkapkan ataupun menyampaikan jawaban dalam kelas. Nah, ketika ditanya guru. Karena apa? Karena mungkin budaya ataupun lingkungan sebelumnya di sekolah itu mereka selalu istilahnya dibully oleh temannya, ditertawakan ketika dia mau unjuk gigi istilahnya, ataupun ingin menampilkan diri, tapi padahal itu tidak dinilai positif sama lingkungan temannya, tapi lebih banyak mereka meremehkan. Nah, itu kan salah satu kasus bullying. Banyak sekali kalau di Indonesia kasusnya, makanya sistem sekarang masih rendah. Salah satunya adalah kasus bullying yang masih sangat tinggi. Karena sekarang yang dibutuhkan adalah apresiasi. Jangan sampai krisis apresiasi di pendidikan. Saya rasa potensi-potensi pelajar, mahasiswa itu harus benar-benar diapresiasi dan diberikan wadah untuk mengeksplorasi mereka. Itu yang saat ini sering kita temui. Kalau dari teman-teman yang berprestasi, kayak tadi kan kasusnya mungkin karena efek jerah ya, efek jerah karena ketika mau ngomong mesti ditertawakan oleh temannya, ketika mau berpendapat aku salah dan sebagainya. Tapi kalau dari teman-teman yang berprestasi, kira-kira ada nggak yang join di sport akademi, kemudian dia ingin lebih di situ, mengembangkan dirinya lebih, ada mas. Jadi kita sempat bikin acara di Grand City itu student project mas. Itu kita juga bikin festival per student project, festival pelajar. Itu rata-rata mereka berprestasi. Nah, berprestasinya di bidang non akademik tadi. Nah, mereka merasa sangat senang ikut program kita, festival kita. Mereka tampil bakat minat. Dan ketika kami tanya di sekolah, mereka sangat jarang untuk difasilitasi untuk itu. Nah, jadi kita harus melihat potensi tidak hanya akademis ataupun ranking, tapi non akademis, bahkan soft skill itu sangatlah perlu untuk diapresiasi, dikasih panggung, dikasih fasilitas yang menunjang biar mereka prestasinya bisa lebih meningkat. Itu sangat diperlukan saat ini. Itu harus diperhatikan lah di sistem kita. Pernah nggak sport akademi ini dapat apresiasi dari sekolah? Kebetulan peserta didiknya ikut di sport akademi, kemudian kelihatan menonjol di sekolahnya gitu. Kalau kebetulan sport akademi ini kan juga baru berprogres 1 tahun ya, 1 tahun. Kita masih belum ke sekolah, cuman kita sudah mayoritas ke beberapa sekolah bahkan se-Indonesia. Dan karena online ini benar, karena online juga mas, kita kan nggak bisa, masih belum bisa ke sekolah-sekolah, cuman banyak respon positif mas. Jadi mulai dari siswa SMP, MTS, SMK, itu testimoni mereka biasa. Ada yang merasa terharu, ada yang merasa kenapa sih kok nggak dari dulu mas, saya sadar bahwa kita kan juga memberikan pembelajaran bahwa ayolah kita kembali ke pembelajaran bagaimana kita nanti bisa lebih rasa keingintahuan kita ini lebih tinggi seperti kala bayi ya kan? Kalau bayi itu kan apapun mau dilihat, mau dimakan ya kan, karena apa, rasa penasarannya sangat tinggi. Nah ini harapannya bisa diadopsi kembali dengan dunia sekarang,
ayolah kita mencoba hal-hal baru. Paling tidak penasaran terlebih dahulu, kita coba dengan hal-hal baru yang positif. Itu yang harus kita dorong juga, Mas. Jadi banyak sih sekolah-sekolah yang rata-rata sih dari OSIS, komunitas-komunitas. Paling jauh dari mana? Kalau dari titik pusat Gresik? Kalimantan ada, Mas. Kalimantan juga ada. Iya. Dari siswa Kalimantan juga ada. Sumatera juga. Karena kan kemarin online kebetulan, jadi nasional. Gitu. Nah ini sebenarnya juga mendorong untuk teman-teman lainnya, tidak hanya Supersul Academy, tapi semua lah, Mas, akademisi yang lulus kuliah, yang lulus sekolah, ayolah bikin inovasi agar pendidikan kita terbantu, agar bisa memudahkan guru juga, bisa memudahkan sekolah juga untuk mengembangkan siswa. Di inovasi pendidikan ini tidak hanya tentang cukup besarnya, Mas ya. Jadi lebih pada apa yang bisa kita lakukan sekecil apapun itu, kalau dirasa dampaknya bisa berefek ke lingkungan sekitar kita, ya, itu sudah termasuk inovasi, ya. Betul. Kemudian ini mungkin jadi pertanyaan terakhir, Mas. Ya. Kayaknya ini bentar lagi ada, Mas. Oke, jadi terkait dengan beberapa inovasi pendidikan yang ada, kemudian dengan pandemi yang saat ini melanda seluruh dunia, kira-kira ke depan apakah memungkinkan kita untuk sekolah itu mungkin tidak lagi dibutuhkan? Jadi mungkin secara fisik bangunan-bangunan sekolah itu nantinya tidak terpakai seperti itu. Nah, kira-kira dari situ inovasi yang seperti apa yang bisa kita lakukan bersama lah. Iya. Sebelumnya sangat disayangkan terlebih dahulu, Mas, pandemi ini melanda ya. Yang pertama karena sarpas kita tidak terpakai, akan takutnya tidak terpakai dan rusak, ya kan? Kan lebih baik terpakai rusak daripada tidak terpakai terus rusak, ya kan? Nah, jadi termanfaatkan tempatnya daripada tidak. Nah, kalau semisal besok ini kita dorong untuk online semua, saya rasa juga tidak baik karena takutnya kecenderungan oleh siswa ini juga sangat tinggi pada gadget. Nah, itu yang pertama. Dan fasilitas-fasilitas sekolah, fasilitas-fasilitas pendidikan itu gunanya untuk mengembangkan karakternya, mengembangkan sikapnya. Ini juga perlu, Mas. Contoh aja, misal mata pelajaran itu hanya ditempuh di online, nggak masalah. Terus ketika trainingnya di sekolah, jadi kebalik sekarang. Nah, jadi mata pelajaran tidak di sekolah, dulunya kan mata pelajaran itu di sekolah, terus training bisa di luar. Nah, kalau sekarang mata pelajaran bisa di online, terus untuk soft skill, untuk training dan sebagainya, untuk workshop itu bisa di sekolah. Mungkin bisa dibalik seperti itu. Karena saya rasa tatap muka itu sangat penting, Mas. Kalau tidak tatap muka, maka teman-teman adik-adik generasi kita ketika ditemukan oleh masyarakat ataupun orang baru, maka mereka akan minder. Dan mereka merasa, waduh, saya sering ketemu orang lain di gadget aja, tapi ini secara langsung. Jadi kan tidak pede gitu. Harapannya kan tetap harus meningkatkan kepedean, percaya dirian dari siswa pada pelajar juga, bahkan mahasiswa juga. Nah, ini yang penting. Itu juga kayaknya ada kajian psikologinya, Mas. Jadi ketika kita lebih sering tatap muka secara virtual, itu biasanya kalau ketemu agak gimana gitu. Itu rasanya berbeda daripada kita yang biasa sudah ketemu, kemudian kita ngobrol virtual, itu juga mungkin aneh. Jadi mungkin hari ini kita harus cari tengah-tengahnya. Virtualnya juga ada, kemudian tatap mukanya juga ada, seperti itu, Mas. Terakhir mungkin Mas Danang ada pesan-pesan untuk netizen. Memesan aja. Ya, memesan. Saya memesan aja. Kalau memesan belum, Mas. Belum ada nih, Mas. Oke. Ya, saya memesan kepada seluruh netizen, teman-teman, masyarakat dan semuanya, pendidikan saat ini membutuhkan kita, membutuhkan peran generasi terpelajar. Nah, saat ini juga kalau kita membiarkan pendidikan ini stagnan,
apalagi tidak ada inovasi, ya jangan harap kita akan lebih dari negara lain ataupun lebih maju daripada negara lain. Jangan harap seperti itu kalau kita tidak berperan di dalam inovasi pendidikan. Nah, itu sih, semoga kita semua juga selalu diberikan kesehatan untuk bisa diberikan kesempatan berinovasi, dan silahkan kita semua untuk mengeksplorasi diri sendiri di tempat manapun, karena semua tempat juga sekolah, ya kan? Semua orang kita anggap guru. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara ya, bukan saya. Nah, cocok sekali. Disengaja ya, Mas? Oh, disengaja, bukan. Oh, karena bukan. ini kan peringatan Iya. Hari Pendidikan Nasional. Betul sekali. Nah, cocok sekali. Sekarang temanya tentang Hari Pendidikan Nasional, dan ke depan ayolah sama-sama kita memperdulikan pendidikan, karena pendidikan ini adalah yang paling utama, Mas, dari pilar pembangunan bangsa dan negara. Jadi sebelum kita ke ekonomi, ke sosial, kita coba memperhatikan pendidikan dulu. Itu sih dari saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Alpha Learning Space, dan sukses selalu, Mas. Dan insya Allah kita siap menerima di Gresik apabila main. Ya. Siap. Oke, itu aja. Besok kita podcastan di Gresik. Boleh, nanti saya siapkan takjil juga ya. Oke, jadi terima kasih Mas Danang. Kesimpulan terakhir tadi, dengan adanya pandemi ini mungkin banyak sekali kekurangan yang kita rasakan, tapi juga tidak kurang-kurang juga manfaat yang kita dapatkan. Jadi pendidikan hari ini mungkin lebih kembali ke zaman dahulu. Jadi bagaimana pusat pendidikan, hubungan antara sekolah, masyarakat, dan orang tua ini seperti apa. Dan itu tadi, setiap tempat bisa dijadikan sekolah, dan setiap orang bisa dijadikan guru, dan yang terakhir setiap buku bisa menjadi sumber ilmu. Kalau saya baca bukunya seperti itu. Siap. Oke, terima kasih Mas Danang. Sampai jumpa. Siap.